Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat. Ini bentuk donatnya bagus ya teman-teman. Kemudian empuk, lembut, dan cara membuatnya sangat mudah. Ini cuma diaduk-aduk aja menggunakan tangan, gak pakai mixer. Tapi hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ini whiteringnya cakep banget ya teman-teman. Nah, di dalam adonan donat ini saya tambahkan satu bahan yang bisa membuat donatnya semakin montok dan juga lembut seperti ini. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih bahan-bahannya, terus gimana cara pembuatannya, simak video ini sampai selesai. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan. Lalu tambahkan susu cair sebanyak 120 ml. Kemudian ini diaduk-aduk agar gulanya larut. Lalu masukkan 1 butir telur utuh. Ini udah saya kocok lepas ya. Tujuannya agar lebih mudah tercampur aja. Kita aduk kembali. Selanjutnya, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aduk kembali. Kalau sudah mulai tercampur, boleh ditambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan penuh butter atau margarin. Aduk kembali menggunakan spatula. Ini udah mulai berat ya diaduk menggunakan spatula. Mau saya lanjutkan aduk menggunakan tangan. Ini tangannya udah dicuci bersih ya. Dan ini saya tambahkan satu bahan lagi, yaitu SP setengah sendok teh. Tujuannya agar nanti donatnya itu lebih montok serta lebih lembut ya teman-teman. Nah, ini saya pakai sebagai pengganti bread improver. Kalau udah tercampur, udah rata, sekarang kita bulat-bulatkan adonannya. Tangannya dikasih minyak ya biar nggak lengket. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 45 menitan udah mengembang ya teman-teman. Kita kempiskan adonannya. Nah, ini kenapa kita proofing dulu, karena memang tadi kita nggak ulen ya. Jadi kita biarkan biar adonannya itu membentuk serat atau gluten secara alami. Oke, pindahkan ke meja kerja. Kemudian ini adonannya mau saya potong-potong, saya bagi ya. Per bagian itu saya mau buatnya 40 gram aja. Kalau udah, kita bulat-bulatkan, di rounding seperti ini sampai permukaannya benar-benar halus. Kemudian sisihkan. Nah, ini adonan donatnya udah selesai saya bulat-bulatkan ya. Ini mau saya istirahatkan sebentar, kurang lebih 10-15 menit. Dan ini setelah 10 menitan udah cukup ya. Saya mau ambil adonannya yang paling pertama. Kemudian ini mau saya bentuk ya teman-teman. Untuk caranya seperti ini, kita taburi bagian atasnya menggunakan tepung terigu agar nggak lengket ya. Kemudian kita tekan. Ini agak kenceng aja menekannya biar udaranya itu benar-benar keluar ya. Nah, jangan sampai terlalu pipih juga karena nanti hasilnya kurang montok ya. Nah, kalau udah rata seperti ini, tinggal kita lubangin tengahnya menggunakan, kalau ini saya pakainya spuit ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya.
Selanjutnya ini adonan yang kedua. Nah, kali ini saya mau bentuk donatnya itu nggak ada lubangnya ya, jadi cuman saya pipihkan aja. Caranya sama teman-teman. Nah, seperti ini, jangan terlalu pipih ya. Jadi ini versi yang nggak ada lubangnya ya. Oke, seperti ini cukup. Lalu kita sisihkan lagi. Dan ini dia hasilnya yang udah saya bentuk donatnya. Ini sekarang kita proofing kurang lebih selama 30-45 menit sampai adonan donatnya ini mengembang 2 kali lipat dan siap untuk digoreng. Ini setelah 40 menitan adonannya udah mengembang dan ini udah ringan ya. Tanda siap digoreng itu seperti ini teman-teman. Jika ditekan, nah dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini sudah saya panaskan minyak ya, menggunakan api kecil. Jadi ini udah panas. Oke, masukkan donatnya. Di sini saya memakai teknik 2 kali balik. Jadi baru masuk langsung saya balik ya teman-teman. Tujuannya ini agar permukaan donatnya lebih mulus. Kalau menurut saya dengan teknik 2 kali balik ini permukaannya akan lebih mulus. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, tinggal kita balik. Dan kalau kedua sisinya udah kecoklatan seperti ini udah mateng. Kelihatan ya, ini cakep banget. Donatnya berwatering. Selanjutnya ini saya goreng donat yang nggak ada lubangnya ya. Caranya sama. Baru masuk langsung kita balik seperti ini. Nah, kalau udah kecoklatan bagian bawahnya ini kita balik. Wah, ini juga cakep banget ya hasilnya, dia montok banget. Nah, ini udah matang, kita angkat. Dan ini dia hasilnya, donatnya udah saya goreng semua ya teman-teman. Ini cakep banget hasilnya, semuanya berwatering seperti ini. Dan ini montok banget donatnya, kelihatan. Bagian permukaannya juga cukup halus. Meskipun ini kita buat donatnya tanpa diuleni, tanpa menggunakan mixer. Ini untuk hasilnya udah cukup bagus ya. Montok juga. Wateringnya juga bagus banget nih. Kalau dari dekat seperti ini ya teman-teman. Ini cukup montok, wateringnya juga lumayan tinggi, permukaan donatnya juga halus. Ketika kita tekan, Masya Allah, ini benar-benar fluffy banget ya, empuk banget. Sekarang coba kita belah aja. Wah, ini benar-benar lembut banget, berasa. Kemudian kalian juga bisa lihat nih bagian dalamnya. Serat donatnya itu lumayan rapat ya teman-teman, nggak ada yang besar-besar gitu. Nah, ini pentingnya kita ngeluarin gas di dalam donat biar bagian dalamnya itu seratnya halus seperti ini. Kita cobain dulu, bismillah. Wow, ini mantap teman-teman, lembut hasilnya. Nah, kalau kalian mau memberi topping donatnya, ini cukup mudah. Siapkan aja gelas. Di sini saya pakai gelas yang putih seperti ini. Kemudian ini di bagian pinggirnya mau saya tambahkan dengan meses rainbow seperti ini. Celupkan bagian pinggirnya aja ya, tapi jadinya seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini saya mau beri motif di bagian atasnya melingkar seperti ini menggunakan coklat sesuai selera. Di sini saya pakai coklat green tea yang saya lelehkan ya. Nah, agar bentuknya itu menyerupai bunga cantik, ini saya tarik garis menggunakan tusukan sate begini aja. Sangat mudah caranya, ditarik keluar. Kalau udah, ini tinggal kita tarik ke dalam seperti ini. Bentuknya jadi cantik ya teman-teman.
Dan ini donat yang ketiga, mau saya beri motif menggunakan dark coklat yang sudah saya lelehkan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya, cantik. Nah, untuk toppingnya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Ini cuma contoh aja. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.